Shalom Jemaat Rajani, kembali kita berjumpa di dalam program Short Online Sermon bersama saya Deki. Dan sebelum kita akan belajar akan firman Tuhan hari ini, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu yang sangat sempurna buat setiap kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan dengan keadaan yang baik, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya ada satu hal yang kebetulan Tuhan kalau kami saat ini menyaksikan acara ini dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu ada maksud Tuhan yang baik buat setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berikan kami selalu hikmat-Mu agar kami bisa mengerti setiap firman yang diberikan dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, kita nggak terasa berapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Saya sangat-sangat bersyukur jemaat Muhammad Rajani adalah jemaat yang sangat setia beribadah kepada Tuhan. Walau dalam keadaan yang gak baik, dalam masa-masa yang sukar menghadapi pandemi ini, jemaat Tuhan tetap setia beribadah kepada Tuhan, ya kan? Itu terbukti, ya kan? Ketika banyak ada ibadah yang diadakan minggu demi minggu selalu dipenuhi dengan kehadiran para jemaat Tuhan. Haleluya. Ya, saya yakin kita sudah mempunyai mungkin rencana atau pandangan-pandangan atau mungkin perkiraan-perkiraan tentang apa yang akan dihadapi di tahun 2022. Banyak orang-orang, para ahli-ahli yang selalu memprediksi tentang tahun depan, ya kan? Ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli sosial, ahli-ahli politik, semua memberikan prediksinya tentang tahun 2022. Ya, tetapi jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan akan membekali kita untuk menyongsong tahun 2022. Judul renungan kita hari ini adalah walau apapun yang terjadi. Kenapa walau apapun yang terjadi? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Apakah itu hal yang baik atau mungkin hal yang nggak baik yang akan kita alami. Tetapi walau apapun yang terjadi, ya kan, entah itu berkat Tuhan, kelimpahan atau masalah badai yang akan menimpa kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah walau apapun yang terjadi, tetap setia mencari wajah Tuhan. Kita buka di 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2022, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap setia mencari wajah Tuhan. Ya, dengan kita tetap setia mencari wajah Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan ilahi itu akan dilimpahkan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Dan ketika kita menerima kekuatan yang diberikan Tuhan, maka kita akan tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Ketika kekuatan ilahi itu kita dapatkan, maka otomatis iman kita akan semakin kuat dan gak akan pernah goyah walau dihantam oleh berbagai macam pencobaan, berbagai macam masalah. Iman kita akan tetap kuat. Salah satu cara untuk mencari wajah Tuhan adalah jangan pernah meninggalkan saat teduh kita. Jangan pernah meninggalkan saat teduh kita. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan saat teduh. Karena ketika kita bersaat teduh kepada Tuhan, setiap pagi mungkin sebelum kita memulai aktivitas, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk melalui hari itu dengan baik. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2022, yang pertama adalah tetap setia mencari wajah Tuhan. Yang kedua, walau apapun yang terjadi di tahun 2022, yang kedua adalah tetap yakin bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tetap yakin bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Kita buka di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17.
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Ketika kita yakin akan hal itu, yaitu ketika kita yakin bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat setiap kita, maka pikiran kita akan menjadi positif. Kita akan positive thinking ketika menghadapi segala sesuatu. Kita akan selalu berpikir bahwa ini pasti yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau apa yang kita rencanakan. Tetapi ketika kita yakin akan hal itu, bahwa ketika kita yakin bahwa kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik, maka pikiran kita akan positif dan kita akan terus selalu bersemangat. Ketika pikiran kita positif, maka otomatis imun kita akan bertambah, jemaat Tuhan. Ketika imun kita bertambah, kita tahu bahwa hasilnya bahwa tubuh kita akan menjadi sehat. Dan kalau tubuh kita menjadi sehat, maka penyakit-penyakit itu akan susah untuk masuk dalam tubuh kita. Kita akan menjadi orang yang selalu sehat, orang yang selalu bersemangat. Karena kita mempunyai selalu pikiran yang positif, karena kita memiliki imun yang bertambah. Roma 8 ayat yang ke-28, ayat yang sangat-sangat terkenal. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kedua adalah tetap yakin bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2022, yang ketiga adalah tetap mengucap syukur. Tetap mengucap syukur. Saya akan baca di 1 Tawarik pasal yang ke-16, ayat yang ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ketika ucapan syukur itu terus kita ucapkan, terus terlontar dari dalam mulut kita. Kita selalu mengucap syukur, walau dalam keadaan yang susah mungkin, walau dalam keadaan yang sulit, kita terus tetap mengucap syukur. Maka mujizat itu akan terjadi. Maka Tuhan akan memberikan mujizat buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ada satu lagu rohani yang sangat memberkati saya. Saya percaya itu akan juga memberkati jemaat Tuhan. Ada satu lagu yang di bagian refnya itu begini. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Ya, jadi walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2022, apakah itu kesulitan, masalah, atau berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, yang ketiga adalah tetap mengucap syukur. Karena kita tahu, tadi lagu itu berkata bahwa ketika kita mengucap syukur, maka mujizat Tuhan itu akan diberikan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ketika kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, kita nggak bersungut-sungut kepada Tuhan, kita tetap mengucap syukur walaupun keadaan kita mungkin tidak memungkinkan untuk mengucap syukur. Tapi kalau kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak menolong kita. Tuhan akan bertindak menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberikan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dan mujizat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2022, sekali lagi saya bilang, yang pertama, tetap setia mencari wajah Tuhan. Yang kedua, tetap yakin bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Dan yang ketiga, tetap mengucap syukur. Haleluya. Jangan lupa untuk mengakhiri tahun 2021 dengan beribadah kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sangat-sangat sempurna di tahun 2021, kita bisa ada dengan keadaan yang baik hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita jemaat Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di tahun 2022, entah itu
badai yang besar, sakit, penyakit yang kita alami, cobaan yang kita alami, atau sebaliknya kita menerima berkat Tuhan, kita menerima promosi daripada Tuhan, kita memperoleh berkat yang melimpah dalam hidup kita. Yang pertama, walau apapun yang terjadi, tetap setia mencari wajah Tuhan. Yang kedua, tetap yakin bahwa apapun yang Tuhan berikan itu selalu yang terbaik buat setiap kita. Dan yang ketiga, tetap mengucap syukur. Amin. Selamat menyongsong tahun 2022 bersama dengan Tuhan Yesus. God bless you all. Haleluya. Ya, kita akan mengakhiri program ini. Sama-sama kita satukan hati, kita berdoa buat kota kita, buat bangsa kita. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Buat hari ini kami percaya firman yang diberikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan tertanam dalam setiap hati kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dan kesempatan ini Tuhan kami saat ini berdoa buat kota kami Surabaya Tuhan. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan sempurna Tuhan. Tuhan jagai kota kami Tuhan. Dan kota kami Surabaya ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati Tuhan kota kami dengan segala hal yang baik, ekonomi yang baik, semua hal yang baik Tuhan kami percaya menjadi bagian dalam kota kami. Berkati pemimpin kami, wali kota, wakil wali kota, semuanya Tuhan, jajaran pemerintahan mulai dari atas sampai ke bawah Tuhan. Kiranya mereka bisa bekerja dengan baik, dengan takut akan Tuhan, sehingga bisa memajukan kota kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia, negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya Tuhan turunkan berkat yang melimpah buat bangsa kami Tuhan. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan menjagai Tuhan negara kami Tuhan, pulau demi pulau, kota demi kota, kabupaten demi kabupaten, provinsi demi provinsi. Tuhan memberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya bangsa kami, oh Tuhan, ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bangsa kami ada di dalam tangan, ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, semua pemerintahan, baik pusat sampai ke daerah. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati selalu dengan hikmat-Mu, sehingga mereka bisa memimpin bangsa kami dengan baik, dengan takut akan Tuhan, sehingga kemajuan itu akan menjadi bagian dalam bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya banyak orang yang berdoa bagi bangsa kami, bagi keselamatan bangsa kami. Kami percaya Tuhan akan mendengar setiap doa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat program kami hari ini. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mendengar dimanapun, di rumah, di tempat apapun Tuhan, kiranya Tuhan menurunkan berkat buat jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan yang sejati, berkat Tuhan yang sempurna itu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami akan menikmati berkat-Mu itu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat berjumpa kembali di program Short Online Sermon yang akan datang. Terima kasih jemaat Tuhan. God bless you all.